Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tugas atau saya mencoba untuk menjelaskan materi tentang yang berkaitan dengan ini paralel. Jadi ada yang namanya parallel line. Nah, parallel line ini bahasa apa namanya? Bahasa Indonesianya itu adalah garis yang sejajar. Jadi ada yang namanya parallel line atau garis sejajar. Nah, di dalam huruf paralel ini ada beberapa. Yang pertama, cara menuliskan garis sejajar. Ini bisa dilihat dari gambar 4.1. Jadi ya kalau ada garis AB sejajar dengan CD, ini cara menggambarkannya seperti ini. Jadi ada dua garis atas bawah yang dia itu kalau diperpanjang tidak akan berpotongan. Jadi seperti dijelaskan di sini. Ini paralel adalah garis lurus yang sama dalam suatu bidang dan apabila diperpanjang dia tidak akan berpotongan atau berkumpul dalam suatu titik tertentu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang modelnya seperti gambar 4.2. Jadi bagaimana kalau ada dua garis paralel seperti AB dengan CD, ini dua garis sejajar atau paralel ini dipotong oleh garis yang lain, sebut garisnya itu EF. Nah, dari sini akan mendapatkan beberapa sudut. Ada sudut 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 sudut yang diperoleh. Nah, seperti apa gambarannya? Yang pertama ada yang namanya pasangan dari sudut. Jadi pasangan sudut, pair of angle form. Jadi ada pasangan sudut. Jadi yang pertama ini adalah pasangan sudut corresponding. Jadi ada namanya sudut corresponding. Sudut corresponding itu bahasa Indonesianya. Jadi corresponding ini kalau di Indonesiakan artinya sehadap. Jadi ada pasangan sudut sehadap. Contoh sudut 1 dengan sudut 2. Ini namanya sudut yang sehadap. Hadapnya sama. Selain 1 dan 2, kalau pada gambar ini, pada gambar yang sebelah sini ya, saya beri tanda panah. Ini sudut 6 dengan sudut 3, ini namanya juga sudut corresponding. Sudut 5 dengan sudut 4 corresponding juga. Terus kemudian ada lagi sudut 8 dengan sudut 1, ini juga termasuk namanya sudut corresponding. Nah, yang berikutnya ini dari sini kita bisa mendapatkan mana saja sudut yang sehadap. Yang jelas yang namanya sudut sehadap contohnya 1. Ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga, ini contoh yang keempat. Ini namanya sudut yang sehadap atau bahasa Inggrisnya sudut corresponding. Nah, yang berikutnya ada yang namanya alternate interior angle. Jadi ada alternate interior angle. Jadi ini kalau di Indonesiakan ini bunyinya ini sudut dalam berseberangan. Jadi ada namanya sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 1 dengan sudut 2. Kalau kembali ke sini lagi, sudutlah berapa? 1 dengan 3, 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 4. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Nah, terus kemudian ini dalam sudut paralel ini kan ada sudut ya, dari sudut yang ini sudut dalam berseberangan, contohnya yang ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat, namanya sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang namanya sudut interior angle in the same bed of transversal ini. Nah, sudut ini kalau di Indonesia kan artinya sudut yang berhadapan, sudut dalam berhadapan. Jadi ini kalau di Indonesia kan sudut dalam, susah nulisnya karena pojok berhadapan. Jadi ini sudut dalam berhadapan ya kayaknya ini. Nah, jadi ada sudut dalam berhadapan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan beberapa prinsip dari sudut yang paralel. Yang pertama, draw a given point, not a given line,
one and only one line can be drawn parallel to a given line. Parallel line postulat. Jadi prinsip yang pertama itu sebagai berikut. Nah, jadi mengatakan ini jadi kalau ada suatu garis misal L1 dengan L2. Nah, ini maksudnya. Jadi ada suatu garis L1 atau L2. Keduanya itu mungkin lah ya, tidak sejajar dengan L3. Jadi kalau maksud dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. Kalau ada satu garis misal L3, dia hanya bisa dibuat satu garis saja yang sejajar dengan L3 itu. Jadi misalkan ada L1 dengan L2. Jadi saya terangkan maksud pernyataan para prinsip satu itu adalah kalau ada satu garis, maka kita hanya bisa membuat satu garis saja yang sejajar dengan garis tersebut pada satu titik yang sama. Jadi ini tekannya itu ada titik. Jadi maksud dari pernyataan ini, kalau ada suatu garis dan ini ada satu titiknya di perpotongan ini, maka dari titik itu hanya bisa dibuat satu garis yang sejajar. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua bunyinya seperti ini. Ini tadi A dan B namanya adalah corresponding atau sudut yang sehadap. Jadi sudut A dengan sudut B ini namanya sudut corresponding atau sudut yang sehadap. Nah, jadi di prinsip yang kedua itu mengatakan kalau ada sudut yang sehadap, maka kedua sudut itu adalah sudut yang kongruen. Kongruen itu besarnya sama. Prinsip yang ketiga itu mengatakan seperti ini. Kalau ada dua sudut yang dia itu sudut termasuk sudut dalam berhadapan ini maksudnya alternate interior angle. Jadi kalau ada dua sudut yang dia itu sudut dalam berhadapan, maka besar kedua sudut ini merupakan sudut yang kongruen. Nah, kalau prinsip yang keempat ini untuk sudut yang ini in the same side atau sudut yang sehadap. Jadi saya hapus ini. Waduh, kayak mata busuk. Nah, ini maksud saya yang ini. Jadi kalau ada ini artinya sudut yang sehadap. Jadi kalau ada dua sudut yang sehadap, semisal E, yang kedua adalah F, maka dua sudut ini suplemen. Jadi saya ingatkan lagi, kalau sehadap dengan berhadapan beda ya. Kalau sehadap itu kongruen, berseberangan, sudut dalam berseberangan dia kongruen. Tapi kalau sudut dalam berhadapan dia namanya ini dalam berhadapan. Nah, dia besarnya itu suplemen. Suplemen itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Nah, prinsip yang kelima itu mengatakan seperti ini. Kalau ada dua garis yang sejajar, maka dia akan tegak lurus pada suatu garis yang sama. Jadi misalkan ada L1 dan L2 itu diketahui sejajar, maka dia akan tegak lurus dengan dengan L3. Maksudnya gimana, Pak? Ada dua garis sejajar L1 dan L2. Diketahui L3 sejajar dengan L2, ya otomatis L3 ini juga sejajar dengan L1. Jadi kalau ada dua garis sejajar, dia pasti akan tegak lurus pada suatu garis yang sama. Jadi misalkan ya biasanya gini, diketahui L2 tegak lurus dengan L3, L1 sejajar dengan L2, maka kesimpulannya apa? Ya L3 itu sejajar dengan L1. Kurang lebih seperti itu nanti ke depan. Nah, prinsip yang keenam, garis yang sejajar if they are parallel in the same line. Nah,
Ini maksudnya seperti ini. Kalau ada dua garis yang sejajar, misal L1 dengan L2 ini garis sejajar. Nah, L1 ini sejajar dengan L3. Ya otomatis L2 juga sejajar dengan L3. Jadi maksudnya prinsip ke-6 itu kalau ada dua garis sejajar, dia pasti sejajar pada garis yang lain yang sama. Jadi sejajar pada garis yang sama. Nah, dari prinsip yang ketujuh, kita mendapatkan juga lawan dari prinsip yang sebelumnya. Sebelumnya kita mendapatkan lawan dari sebelumnya. Yang ini loh. Ini sebenarnya hampir sama sih. Cuma ini mengatakannya seperti ini, sebagai berikut. Jadi kalau ada dua garis, misal ada L1 dengan L2 dipotong oleh satu garis yang lain, maka diketahui A dan B itu besarnya sama. Ini garis sudut yang sehadap itu sama, maka L1 dan L2 ini adalah garis yang sejajar. Jadi ini kebalikannya. Kalau ini juga begitu. Jadi lawannya. Kalau ada dua garis L1 dengan L2, diketahui sudut dalam berhadapannya ini kok kongruen, maka L1 dan L2 ini sejajar dan seterusnya. Jadi ini merupakan kebalikan dari prinsip yang sebelumnya. Nah, sekarang kita terapannya. Ini yang sudah sampean terjemahkan. Bagaimana kita mengaplikasikannya untuk pada di materi. Contohnya ini. Pada gambar 4.20, 420 itu yang ini semuanya. Ini ya. Carilah nilai X dan nilai Y dari sudut yang sudah diketahui. Nah, ini berarti ya, kalau ini 130, X-nya juga 130. Prinsipnya dalam berseberangan. Paham? Menggunakan prinsip nomor berapa tadi? Dalam berseberangan. Saya juga lupa ya. Oh, ini prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga. Nah, sudah kembali lagi ya. Terus kemudian yang kalau begitu Y-nya berapa? Y-nya itu menggunakan prinsip 9 boleh, prinsip yang keempat. Nah, prinsip keempat yang ini. Kalau ada sudut dalam berseberangan, ralat mana ya tadi yang besarnya? Oh, yang ini, prinsip ke 4. Oh ya, ini prinsip 4. Kalau ada sudut dalam berhadapan, maka dia besarnya adalah dia saling suplemen, atau kalau di total jumlahnya 180. Kalau ini 130, Y-nya berapa? Ya 180 kurangi 30, hasilnya 50 derajat. Mudah ya. Yang B, kita kalau soal B seperti ini, perhatikan garis yang sejajar itu yang mana. Nah, kita perhatikan A dengan B sejajar dengan C dan D. Ciri-cirinya itu ada tanda panahnya ini. Nah, kita disuruh mencari X dan Y. Nah, cara mencari X dengan sudut 80 derajat ini namanya sudut, ganti warna lah. Ini 80 dengan X, ini sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan, dengar prinsip yang sebelumnya, diketahui kalau ada dua sudut yang dalam berseberangan dia kongruen, besarnya sama. Berarti X-nya 80 derajat. Betul ya? Y-nya berapa? Y-nya itu Y dengan B yang 70 derajat. Ini statusnya adalah sudut yang sehadap. Hadapnya sama, atau bahasanya corresponding, bersesuaian atau sehadap. Berarti kalau prinsip yang sebelumnya itu mengatakan kalau ada sudut yang sehadap, maka dia kongruen. Y dengan 70 derajat, nah berarti Y-nya berapa? 70 derajat. Ini sambil merem, ini bisa sekali ini. X 75, X dengan 75. Ini termasuk sudut apa? Sudut sehadap. Berarti berapa nilai X-nya? 75 derajat. Y, nah kalau Y 75 dengan Y ini sudut dalam berhadapan.
Jadi kalau sudut dalam berlawanan totalnya adalah 180 derajat. Maka di sini diperoleh ini. Mana tadi? Yang C kan ini ya, 180 kurangi 75. Nah, bisa dipahami. Sekarang kita ke yang D. Yang D kita cek. Diketahui X dan Y. Kita cari dulu, prinsipnya kita cari terlebih dahulu mana yang sejajar. CD sejajar dengan AB. Nah, kita cari X-nya. Sudut 65 dengan sudut X dia sehadap. Berarti X-nya berapa? 65. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah sudut Y. Nah, sudut Y dengan apa? Nah, di sini kan nggak ada pasangannya Y. Ya, kita carikan pasangannya lah. Diketahui ini AC panjangnya sama dengan BC. Dari gambar lah ya, diketahui AC panjangnya sama dengan BC. Ini namanya segitiga sama kaki. Prinsip segitiga sama kaki, kalau ada segitiga sama kaki, sudut yang ada di kakinya sama. Berarti ini 65, yang B ini juga berarti 65. Jadi yang B ini 65. Kalau begitu Y-nya berapa? Y dengan B sudut dalam berseberangan. Jadi B-nya ketemu 65 juga. Nah, ini bisa 8. Jadi rasa tidak ada yang susah untuk nomor ini. 41. Kalau 42 bagaimana, Pak? 42 itu kita akan membuktikan beberapa postulat. Yang mana yang dibuktikan? Yang dibuktikan itu yang terakhir. Jadi diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Given. Nah, ya kan? Terus AB sudut 1 kongruen dengan sudut 2. AB sejajar dengan CD. Nah, dari prinsip keberapa? Ini menggunakan prinsip yang sudah ada. Yang ini cuma ditunjukkan untuk ini. Nah, contoh ya, saya berikan contoh satu yang saya berikan contoh yang ini aja, yang A. Perhatikan. Ini saya beri warna, cuma ini kayaknya perlu dikecilkan dikit. Ini aja sekian. Nah, coba ya. Sudut 1 sejajar dengan 2 diketahui. Nah, sudut garis AB sejajar dengan CD. Jadi sudut 1 saya beri titik kongruen dengan sudut 2. Garis AB itu yang ini sejajar dengan CD dari yang diketahui. Jawabannya ya. Dasarnya dari mana? Dari prinsip yang ini. Prinsip yang ke 8. Betul enggak? Ke 8 enggak? Nah, cek prinsip ke prinsip yang kedua, prinsip yang betul ini. Prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga yang ini. Yang ini. Jadi kalau ada dua garis yang ini, maka L1 dengan L2 ini sejajar. Nah, mungkin seperti itu gambarannya, bisa dipahami sendirilah. Saya capek nanti jelaskannya. Nah, oke, kayak gitu. Ini sepertinya sudah paham. Sedangkan yang ini, yang nomor 43, mana sampai berapa sih? 43. Ini cara mengerjakannya saya rasa sangat mudah sekali ya. Ini 2x. Ini coba saya screenshot aja ya. Ini kita screenshot atau kita apakan ya. Kita pindah nanti, kita screenshot tangkap layar. Nggak usah langsung di sini aja ya. Perhatikan gambar ini. Ini nanti kita kerjakan di tempat yang lain. Perhatikan gambar ini. D2x dengan 3x min 20 ini namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Artinya dia termasuk yang kongruen. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya sebagai berikut. Nah, ini kita pindah, kita kerjakan di sini. Nah, jadi saya tekankan lagi
diketahui 2x dengan 3x min 20, 2x dengan 3x min 20 dia merupakan garis yang sudut yang kongruen, bukan garis, sudut yang kongruen. Saya agak lupa ini. 2x 3x min 20. Jadi kalau mau menggambarkannya sebagai berikut. Ini saya tulis ini. Berarti 2x sama dengan 3x berapa tadi? Lupa saya. 3x min 20. 3x min 20. Nah, ini sama. Kok kecil sekali ya? Nah, ini 2x sama dengan 3x min 20. Terus gimana? Ya, kita kedua ruas kita kurangi dengan, kita pindah ruas saja ya. Kita kurangi dengan 3x. Jadi kedua ruas nanti kita kurangi dengan 3x. Didapatkan ini 2x kurangi 3x. Ini hasilnya adalah negatif x. Sama dengan ini habis. Ini tinggal min 20. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. X berarti nilainya adalah 20. Kalau begitu berapa sudutnya? Nah, kita pilih warnanya yang lain. Nah, kita pilih ini. Nah, kalau begitu berapa ini nilainya? Kalau begitu ini berarti sudut yang pertama 2x sama dengan 2 kali 20. Berarti 2x itu sama dengan 40. Nah, kalau sudut yang berikutnya berarti berapa ya kira-kira? Nah, kita akan menghitungnya. Nah, caranya sebagai berikut. Sudut yang berhitungnya yang di sini. Nah, 3x min 20. Nilainya berarti berapa ini? Nggak cukup ya. Saya taruh bawah ya. 3 kali 20 dikurangi 20. 3 kali 20 itu nilainya adalah 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama 40, yang kedua juga 40. Berarti x-nya itu. Nah, dari sini apa yang diperoleh? Kan sama ya. Kita cek sama. Berarti dari sini kita mendapatkan nilai 2x besarnya sudut yang ini 40. Waduh, besar sekali. Sebentar saya hapus. Bentar, ini harus dihapus dulu. Kok yang ini kok susah banget ini hapusnya. Bentar, ini saya hapus. Kan dihapus ini. Ya udahlah kalau nggak bisa dihapus. Nah, sudah hilang. Baik, kita hapus, sudah hilang. Sekarang kita akan menuliskan tadi. Kita kembali lagi, mohon maaf kesalahan. Berarti yang ini 40, ini juga 40. Ini 40. Kalau begitu berapa yang ini? Nah, berapa nilai yang ini? Yang Y plus 10. Nah, diketahui Y plus 10 dengan 3x min 20 ini namanya sudut berpenyiku lah ya. Berarti kalau begitu Y plus 10 sama dengan 40. Nah, kita selesaikan lagi. Bawahnya sini. Y plus 10 sama dengan 40. Berarti berapa Y-nya? Kedua ruas kita kurangi dengan 10. Y sama dengan, ini kurangi 10 kan 0. Ini kurangi 10, 30. Berarti Y sama dengan 30. Berarti diperoleh nilai X-nya. Dari sini kita dapatkan nilai X-nya ini 20, nilai Y-nya 30. Mungkin dari latihan ini ada yang belum bisa kira-kira. Sudah jelas ya sekiranya. Nah, mungkin seperti itu dari saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.